Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita masih dapat melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Baik di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, dan malam harinya kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail. Kita mohon kepada Allah agar segala amal ibadah kita, amal saleh kita dari awal hingga malam hari ini diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan ini ibadah yang sangat mulia dan sangat berat kita laksanakannya. Sebab puasa ini kalau kita laksanakannya penuh dengan keimanan wa ihtisaban, dan kita melaksanakannya bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kita bisa mencegah dari perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, ini berat. Namun ini yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab musuh yang kita hadapi ini bukan ringan. Ya, musuh yang kita hadapi enggak kelihatan musuhnya. Beda dengan musuhnya yang kelihatan. Dulu ketika habis perang Badar, baginda Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan perang yang begitu besar, kata sahabat. Kata Nabi, ini belum seberapa, ini masih perang kecil. Perang yang sesungguhnya yang paling besar adalah kita perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Kalau melawan orang kafir musuhnya kelihatan, tapi kalau perang melawan hawa nafsu musuhnya tidak kelihatan. Yang harus kita gunakan pun senjatanya pun senjata yang enggak kelihatan, yakni ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu dikatakan ibadah sir, ibadah rahasia, li wa ana aziyun bih, dan pahalanya pun juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah-ibadah yang lain, salat kita, puasa kita, salat kita, baca Quran kita, salat tarawih kita, amal ibadah yang lain itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau ibadah puasa ini buat Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Nah ini, makanya sekalipun berat, sekalipun susah kita menahan haus dan lapar, menahan jawarih anggota badan kita dari perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, namun ganjaran yang diberikan Allah ini luar biasa. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu membasahi lisannya, yaitu membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man qara'al Qur'an, man qara'a kitab Allah harfan, man qara'a harfan min kitabillah." Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat oleh Allah. Wala aqulu alif lam mim harfin, ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, walakin, akan tetapi, alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kalau satu hurufnya 10 kebaikan yang dicatat oleh Allah, berarti alif lam mim 3 huruf, maka mendapatkan 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi 30 juz kita khatam Quran, ya, yang 6.666 ayat, ya, 114 surat kita khatamkan di bulan Ramadan, tentu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali mengatakan, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah, siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam salat, Allah akan mencatat yaitu 100 kebaikan kepada orang tersebut. Wa man qara'al Qur'an wa huwa qa'idun, ya, siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk dan dalam keadaan bersuci, ya, dia akan mendapatkan 75 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menghatamkan Quran, sudah hatam Quran kita 1 kali, Masya Allah, ini kebaikan yang diberikan oleh Allah, ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dirindukan oleh Al-Quran, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wahafizul lisan, ya, orang yang bisa menjaga lisannya, bukan hanya di bulan Ramadan, ya, hatta di luar Ramadan kita pun harus bisa menjaga lisan kita. Ya, makanya di antara perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, yaitu ini, lisan. Ya, kalau lisan kita gunakan di bulan Ramadan, kita untuk ngomong bicara yang kotor, atau kita buka aib saudara kita atau tetangga kita, ya, atau kita adu domba orang dengan lisan kita di bulan Ramadan, ini pahala puasa kita akan hilang. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Salah satunya orang ini tidak bisa menjaga lisannya. Tapi kalau lisan kita jaga, kita manfaatin untuk baca Quran, kita manfaatin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manfaatkan untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 10 hari pertama kemarin Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Orang yang dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, lam yu'adzibhu, Allah tidak akan menyiksa kita. Ya, 10 hari yang pertama sudah kita lewatin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandangan yang kedua dan 10 hari kedua adalah maghfirah. Ya, kata Nabi, artinya apa? Malaikat siang, pagi dan malam selalu beristighfar kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Terlebih lagi yang bisa menjaga jawarih, anggota badannya, dalam jangan sampai melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Dapat istighfarnya malaikat kita. Kata malaikat, ya Rabb, ampunilah hambamu yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, yang saat ini sedang baca Quran, yang saat ini lagi jihad melawan hawa nafsu, ampunilah dosa-dosanya, kata malaikat. Ya, nah kemudian yang dirundukan oleh surganya Allah yang ketiga, selain wahafizul lisan wa mut'imul ji'an, itu memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini kesempatan buat kita di bulan Ramadan.
Ya, jangankan makan, hanya kita siapkan orang untuk berbuka puasa hanya seteguk air dan sebatang atau sebiji korma pun, ini pahalanya luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa yang kita kasih makan di saat itu. Ini. Makanya Rasulullah SAW salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi ini sedekah. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Dulu ada seorang wali min auliyaillah yang dia tinggal di negara yang jauh di Maroko. Beliau itu selalu mimpi ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang mimpinya Rasulullah mengatakan ya kepada wali ini, wahai fulan, wahai kekasihku, ya kata Rasulullah, ya sesungguhnya di kota Mekah itu ada orang yang luar biasa. Ya, engkau datanginlah itu orang dan salam dariku, kata Rasulullah. Ya, namanya Fulan bin Fulan. Ya, bukan hanya sekali, 2 kali, ketiga kalinya pun sama seperti itu. Ini wali ini suruh ya nengok orang yang namanya Fulan bin Fulan, karena ini orang yang termasuk, kata Rasulullah, min ahli surga. Akhirnya datanglah penasaran ya ulama ini, ketemu dengan ulama-ulama Mekah untuk mencari orang yang bernama Fulan bin Fulan. Ya, ada suatu kota kecil ya di pedesaan di kota Mekah, dicari dengan beberapa ulama, akhirnya ketemu. Ternyata ketika ketemu orangnya itu pakaiannya preman. Enggak kayak sarung, enggak pakai gamis, enggak pakai jubah wala apa. Ya, beliau pakai kaos oblong, wah tatoan. Ya, preman. Ya, kata ulama, ya Fulan, apakah benar engkau namanya Fulan bin Fulan? Naam. Wahai saya, ini ada apa nih? Tumben ya ulama pada datang ke rumah saya, ada apa ya wahai tuan guru? Ya, sesungguhnya engkau orang yang beruntung, katanya. Kenapa? Saya beruntung, engkau dapat salam dari Rasulullah SAW bahwa engkau adalah ahlu surga, engkau adalah ahli surga, kata ulama ini. Kagetnya nak udah, yang benar bisa aja ulama. Ya, saya begini nggak punya amal apa-apa, sholat saya biasa-biasa aja, nggak punya amal yang lebih daripada itu. Kerjaanku juga tukang. Ya, kerjaanku bukan baca Quran, bukan baca tasbih, bukan selalu istighfar kepada Allah, tapi aku tukang bangunan. Ya, kok bisa Rasulullah mengatakan aku ahli surga? Betul. Wallahi kami bersumpah engkau dikatakan oleh Rasulullah ahlu surga. Ulama ini penasaran, amal apa yang kau kerjakan sesungguhnya? Aku nggak punya amalan apa-apa. Kerjaanku tukang, tapi setiap aku gajian, aku selalu nazar, aku selalu minta kepada Allah, gajiku aku potong bagi 2, yang setengahnya buat janda dan fuqara wal masakin, yang setengahnya buat pribadiku, katanya. Itu doang amalan saya. Setiap saya gajian, setengah buat janda dan fuqara wal masakin, yang setengah baru buat keluarga aku. Hanya itu yang aku lakukan. Ternyata ya hal yang seperti itu di mata manusia biasa, tapi di mata Allah ini luar biasa. Kata ulama, apakah engkau pernah ke Masjidil Haram? Enggak. Apakah engkau pernah sholat di depan Ka'bah? Enggak pernah. Cuma itu doang yang aku lakukan. Ya, aku kepengen engkau ganti baju, kita sholat berjamaah di Masjidil Haram. Dibawa oleh ulama, sholat berjamaah dengan ulama tersebut. Ketika sholat berjamaah, ketika imamnya baca surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula, sampai habis. Ketika sujud nggak bangun-bangun lagi. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kita nggak tahu, kita nggak boleh ya suzon dengan orang. Kita nganggap orang pakaiannya begitu, pekerjaannya begitu, tapi ternyata di mata Allah orang ini mulia karena ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, memberikan makan kepada orang yang lapar, ini surga rindu kepada orang tersebut. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Makanya kan ada 5 kemuliaan yang nggak pernah diberikan kepada umat Nabi, kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Yaitu orang yang berpuasa, ya, yang Allah perintahkan kepada surga apa? Wahai surgaku, berhiaslah kalian, karena surgaku ini akan dimasuki oleh orang-orang soleh dan hambaku yang di bulan Ramadan mereka melaksanakan ibadah puasa untukku, dan hari ini engkau aku perintahkan untuk berhias menyambut kedatangan orang-orang soleh dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 4 ini kita bisa jalankan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita terus istiqomah. Sebab bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendapatkan didikan oleh Allah dari kecil, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita umat Nabi kita Muhammad SAW hanya mendapatkan didikan langsung dari Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, makanya kalau didikan ya yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini berhasil dan ada asar daripada puasa yang kita laksanakan, berarti kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan ya atas jihad kita melawan hawa nafsu, dan insya Allah dosa-dosa kita, segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ya, jangan setelah Ramadan kita kembali lagi ke drop iman kita, tapi pertahankan. Belum tentu kita Ramadan tahun depan kita masih ada, belum tentu Ramadan tahun depan kita masih panjang umur, belum tentu. Mungkin di antara kita ada yang pulang ke rahmatullah lebih dulu. Ya, nah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk diri kita, dan kita minta kepada Allah kelak kita menutup akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.